Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Solihin dengan NIM 2009111039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BPM pada PT Indofood. Adapun pembahasan mengenai PT Indofood, yaitu yang pertama latar belakang PT Indofood, visi dan misi PT Indofood, proses bisnis PT Indofood, perkembangan PT Indofood. Selanjutnya kita akan bahas tentang latar belakang PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan jenis perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang memproses bahan mentah hingga berubah menjadi barang yang sudah siap untuk dipasarkan. Semua proses yang terjadi di industri ini umumnya melibatkan berbagai peralatan modern. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan bentuk perusahaan PT Perseroan Terbatas, yaitu suatu badan hukum yang menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, bahkan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Pada tahun 2014, Indofood masuk ke bisnis minuman bernama Indofood Asahi dan mulai mengimpor dua merek minuman dari Malaysia, yaitu Ichi Ocha dan Cafela Latte. Pada tahun 2014, ICBP mulai melalui anak perusahaan patungannya dengan Asahi mengakuisisi aset yang terkait dengan kegiatan usaha air minum dalam kemasan, termasuk merek Club. Pada tahun 2014, PT Indolabco menyelesaikan proses akuisisi 100% saham PT Danway Dairy Indonesia, serta pembelian merek dagang dan desain industri yang berhubungan dengan produk Milkwat. 2018, Indofood melalui produk Indomie, Popmie, Citato, dan Indomilk menjadi sponsor resmi Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Adapun visi dan misi PT Indofood, yang pertama yaitu visi, menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Selanjutnya yaitu misi, menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Adapun tujuannya, yaitu tujuan didirikan PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah yang pertama, memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. Yang kedua, mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, mensuplai daerah lain selalu kekurangan persediaan barang. Yang kelima, berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sini saya akan membahas lingkungan internal dari PT Indofood. Yang pertama, konsumen. Konsumen Indomie tidak hanya ada di Indonesia saja, tetapi berada di Australia. Indomie merupakan makanan kegemaran di Australia. Hal ini dilihat dari toko-toko yang selalu kehabisan stok karena permintaan akan Indomie di Australia. Pada tahun 2009, Indomie dijual dengan harga 25 sen per bungkusnya atau 10 ounce untuk satu kardus yang berisi 40 bungkus Indomie. Sedangkan di Amerika Serikat pada tahun 2009, Indomie biasa dijual dengan harga $1 per 3 bungkusnya. Yang kedua, mengenai pesaing. Salah satu kompetitor Indomie adalah Mie Sedap. Mie Sedap masuk ke pasar dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan Indomie, sehingga konsumen yang terpengaruh harga akan lebih memilih Mie Sedap. Pesaing Indomie di Australia adalah makanan pasta, tetapi tetap saja Indomie dapat lebih unggul karena Indomie memiliki kekhasan rasa dan harga yang lebih murah, harga $1 per 3 bungkusnya. Pada tahun 2008, Indomie melakukan inovasi dalam promosinya dengan menggandakan event Indomie Jingle Dare, sebuah ajang kompetisi bagi pelajar
tingkat SMA untuk membuat jingle bagi iklan Indomie. Selanjutnya yaitu pemasok. Grup Indofood merupakan perusahaan total food solution dengan kegiatan usaha yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Yang keempat, channel of distribution. Setelah perusahaan barang dan jasa tidak akan lepas dari masalah penyaluran barang yang dihasilkan atau barang yang akan dijual ke konsumen. Para produsen berhak menentukan kebijakan distribusi yang akan dipilih dan disesuaikan dengan jenis barang serta luasnya armada penjualan yang akan digunakan. Yang pertama, manufaktur ke konsumen, manufaktur, pedagang eceran, dan konsumen. Yang ketiga, manufaktur, pedagang besar, pedagang eceran, serta ke konsumen. Yang keempat, manufaktur, agen, pedagang besar, pedagang eceran, serta konsumen. Yang kelima yaitu sumber daya manusia. Dengan total tenaga kerja sekitar 62.000, Indofood percaya bahwa karyawan adalah salah satu kelompok paling penting dari stakeholder dan unsur penting dalam keberhasilan terus-menerus. Selanjutnya yaitu lingkungan eksternal. Yang pertama, ekonomi. Menurut catatan bursa efek Jakarta tahun 1994, PT Indofood berhasil menguasai 90% pasar mie instan di Indonesia. Sedangkan untuk di Australia, Indofood dengan kategori mie instan berhasil menguasai hingga 70%. Oleh karena itu, harga Indomie di Australia sendiri senilai 69 sen atau kurang lebih 5.700. Selain Indomie, Indofood memproduksi sejumlah merek mie instan lainnya seperti Sarimi dan Supermie. Yang kedua adalah sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya menitik beratkan kepada tata nilai dan sikap dari masyarakat. PT Indofood melihat dan menyesuaikan terlebih dahulu produknya sebelum akhirnya mampu menguasai pasar di Australia. Dilihat dari budaya Australia yang tidak berada jauh dengan Indonesia, serta cita rasa yang telah tertanam di lidah masyarakat Australia dengan lidah Indonesia yang hampir sama. Selanjutnya yaitu teknologi. PT Indofood harus memahami pengaruh perubahan faktor teknologi terhadap kegiatan operasional perusahaan serta pemahaman tentang kemampuan perusahaannya dalam menciptakan produk. Perkembangan teknologi ini selain dengan menunjang tercapainya tujuan perusahaan, dapat juga menjadi ancaman bagi merosotnya produktivitas perusahaan. Perusahaan Indofood yang dibentuk di Australia pastinya memiliki mesin-mesin canggih untuk memenuhi permintaan masyarakat Australia terhadap Indomie. Yang keempat adalah demografi. Pemasaran Indomie dari perusahaan PT Indofood sukses makmur ini menargetkan kepada konsumen dengan rentang usia di atas 3 tahun karena akan kurang pantas jika dikonsumsi oleh balita atau yang masih di bawah 3 tahun. Mereka masih membutuhkan asupan gizi yang lebih baik, makanan-makanan bermanfaat bagi pertumbuhan mereka. Yang kelima, geografi. Australia saling berbagi lautan dengan tetangga-tetangganya yang terdekat yakni Indonesia dan Papua Nugini. Australia dan Indonesia hanya terpisah beberapa kilometer saja. Pada gambar di atas terlihat ibu kota negara dan ibu kota provinsi di Indonesia. Selanjutnya yang keenam adalah politik dan hukum. Pengaruh politik dan hukum terhadap industri sapi potong dapat dinilai dari berbagai peraturan maupun kesepakatan berbagai pihak yang terkait, misalnya kesepakatan WTO atau AFTA yang berskala internasional atau peraturan daerah yang lingkupnya lebih sempit. Selanjutnya yaitu manajemen proses bisnis PT Indofood. Proses bisnis PT Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta. Akuisisi ini dilakukan oleh PT Indofood, Asahi Sukses Buffet dan PT Asahi Indofood Buffet makmur yang masing-masing adalah 51 dan 49 dimiliki oleh ICBP PT Nugraha Indah Cita Rasa Indonesia. Adapun proses bisnis yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah pengembangan program promosi seperti program promosi beli 5 gratis 1, menghasilkan produk-produk dengan varian harga yang meliputi segmen yang luas,
yaitu segmen bawah, menengah, dan atas. Menciptakan produk-produk yang memiliki nilai tambah, membangun jaringan penjualan di seluruh Indonesia. Target PT Indofood Sukses Makmur Tbk ke depan yaitu meningkatkan kesetiaan pelanggan terhadap produk-produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk, memperluas pasar ekspor, mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, mencapai kepuasan konsumen dan partner. Selanjutnya yaitu bisnis proses pengolahan. BPM yang diterapkan pada perusahaan ini adalah dengan memastikan terus kualitas produk dan terus konsisten dengan harga yang tetap terjangkau di situasi yang sudah banyak perusahaan tersebut alami, hingga perusahaan ini tetap menjadi industri pangan terbesar dan menjangkau pasar luar maupun dalam negeri. Adapun kekurangan dan kelebihan PT Indofood, yaitu yang pertama adalah kelebihannya. Setiap tahun PT Indofood harus mengendalikan biaya promosi agar biaya promosi yang dikeluarkan untuk promosi produk tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak yang menjadi pemborosan perusahaan dan supaya tingkat penjualan tidak menurun. PT Indofood melakukan pendistribusian yang sesuai dengan target pasar produk yang dihasilkan harus memenuhi dengan minat konsumen. PT Indofood Sukses Makmur menambah unggulan-unggulan terhadap produk yang akan dipasarkan, memperhatikan kualitas produk yang ingin dipasarkan, melihat kebutuhan dari konsumen dan perusahaan, melakukan gerakan yang memenuhi daya tarik konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Selanjutnya kekurangannya yaitu kurang meningkatkan kewaspadaan kepada produksi mie lain yang gencar melakukan promosi yang sangat agresif. Seharusnya PT Indofood harus melakukan juga promosi yang agresif dan luar biasa dan membuat harga produknya di bawah harga produk yang lainnya, ditambah keunggulan-keunggulan lain, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dengan baik. PT Indofood harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengenal kebutuhan, dan keinginan konsumen yang heterogen, sehingga dapat mengetahui dengan jelas kebutuhan dan keinginan konsumen. Itu dilakukan dengan melancarkan kegiatan produksi agar sesuai dengan target pasar diinginkan. Adapun kesimpulan dan saran dari PT Indofood yaitu kesimpulannya. PT Indofood merupakan perusahaan yang sudah sangat maju dengan terus mempelajari dan menganalisis SWOT perusahaan dan lingkungannya. PT Indofood Sukses Makmur Tbk dapat mengantisipasi kelemahan-kelemahan perusahaan. Mereka disertai strategis yang baik, diharapkan perusahaan ini dapat terus berkembang. Adapun sarannya yaitu yang pertama, dengan memperkuat mereknya sendiri, misalnya dengan melakukan inovasi, meningkatkan kesetiaan retailer, dan memberikan bonus pembelian. Yang kedua, terus meningkatkan strategi promosi seperti tagline, Indomie Seleraku, iklan, billboard, iklan TV, sponsor, dan acara, atau pembuatan soft sign. Yang ketiga, pemanfaatan dan pengalokasikan modul dengan tepat yang digunakan dan pengembangan teknologi suboptimal mungkin. Yang terakhir, mempertahankan ciri khas produk. Demikian mengenai BPM pada PT Indofood. Kurang dan lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.